Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mencatat kurang lebih terdapat 7 ton, bahkan lebih sampah yang kemudian mengalir di Sungai Jakarta yang kemudian mengotori area laut kita. Lalu pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya dampak kebocoran sampah hingga ke laut dan membentuk pulau-pulau sampah? Saya akan tanyakan kepada Profesor Riset termuda BRIN, bidang oseanografi kimia dengan kepakaran pencemaran laut, Mas Reza Cordova. Mas Reza, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak. Saya langsung ke pokok persoalan kita, Mas, bahwa ada fenomena ataupun kondisi yang kemudian menunjukkan ada pulau-pulau sampah di pesisir laut Jakarta. Berdasarkan riset yang kemudian dilakukan oleh BRIN, apa yang sesungguhnya terjadi, Mas? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, sampah yang terakumulasi di pesisir Jakarta ini, termasuk yang ada di Muara Angke ini, itu terjadi tidak hanya sumbernya dari Jakarta, tetapi memang dari hulu. Dari hulu? Dari hulu. Jadi memang sampahnya yang ada di sana, collection rate-nya sangat rendah. Kemudian memang kalau yang ada di Jakarta relatif lebih bagus daripada yang di wilayah hulu dan tengah ya. Tetapi kemudian karena dia terakumulasi banyak dan kemudian terhalang karena ada pola arus, kemudian ya sekarang ditambah ada pola reklamasi. Ketika dia sudah tertahan, kan ini ada area pertemuan antara air tawar dengan air laut. Hal itu menyebabkan tertabraknya sampah ada di sana karena tadinya kencang, kemudian dia melambat. Sampah ini kan kebanyakan kan sampah campuran. Ketika ada sampah campuran, dia akan berhenti di depan muara sungai. Makanya memang mulai dari Muara Angke, di Marunda sebenarnya terjadi hal yang sama. Hampir di seluruh wilayah-wilayah sungai itu terjadi seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan kalau seluruh wilayah di Indonesia terjadi seperti itu, collection rate rendah, pengelolaan sampahnya belum optimal, bukan tidak mungkin nanti beberapa tahun yang akan datang akan terbentuk delta-delta sampah di seluruh muara sungai yang ada di Indonesia. Bisa ditunjukkan mungkin, Mas, titik-titik mana saja yang ada, mohon maaf, pulau-pulau sampah ataupun pencemaran sampah di laut? Jadi kita bisa lihat di sini kami mengamati di 18 wilayah pantai yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua, dari Manado sampai ke Kupang. Bisa kita lihat di sini ada wilayah-wilayah tertentu yang mengakumulasi sampah. Dan ini sebenarnya tidak hanya dihasilkan oleh wilayah yang ada di sekitarnya, tetapi memang ada transboundary namanya. Jadi sampah yang terbawa oleh arus. Nah, kalau ada di sini, contohnya yang paling banyak itu adalah misalnya ada di Ambon, di Takalar, utaranya Manado, ada di Padang, termasuk sebenarnya yang ada di Jakarta. Bahkan sebenarnya kalau di Jakarta sendiri, sampahnya itu belum sebanyak yang ada di wilayah-wilayah lain. Belum sebanyak yang di wilayah lain? Betul, hanya ini tidak ketahuan saja. Karena kan ada wilayah-wilayah lain yang justru semakin jauh dari wilayah ibu kota, collection rate ini semakin rendah. Ada hubungan antara collection rate atau proses penjemputan sampah, laju penjemputan sampah per daerah dengan jumlah sampah yang bocor ke lingkungan. Semakin rendah collection rate-nya, semakin tinggi pula sampahnya. Persoalan sampah yang kemudian tercecer ke laut ini bukan hanya sekedar kedisiplinan masyarakat, tetapi secara struktural ini sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Kita tidak bisa berbicara hanya satu sisi. Oh, yang salah masyarakat saja. Tidak bisa seperti itu. Paling tidak ada 4 faktor nih. Pertama dari pemerintahnya. Secara regulasinya diimplementasikan atau tidak? Infrastrukturnya juga masih kurang. Gitu kan, seharusnya kan sampah ini tidak dibawa ke TPA kemudian dibiarkan begitu saja. Kemudian yang kedua, masyarakatnya juga sama. Kita edukasinya kurang, tapi banyak dari masyarakat yang kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, mau buang kemana. Setelah dipilah mau dikemanakan, karena infrastrukturnya tadi nggak ada. Kemudian yang ketiga dari industri. Industri itu terus meneruskan mengeluarkan produk dan lain-lain. Tapi di sisi lain ini harusnya tanggung jawab juga dong produk yang ada, karena produk yang ada ini seharusnya bisa didaur ulang kembali. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah dari akademisi. Kami juga sebenarnya bertanggung jawab. Kami harus bertanggung jawab, ini loh ada produk plastik yang bisa digunakan berulang-ulang kali sampai betul-betul rusak, baru kemudian didaur ulang bisa digunakan kembali. Nah, ini 4 faktor ini yang sangat berpengaruh. Saya ingin tunjukkan ke Mas Reza. Ini adalah visual yang kita ambil, Mas, ketika kami mendatangi secara langsung pulau-pulau sampah yang ada di pesisir Jakarta. Berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan agar sampah-sampah ini betul-betul bisa menjadi sebuah pulau? Betulkah hanya dalam waktu singkat, baru 1 tahun mungkin, atau justru sudah terjadi cukup lama? Baik, sebenarnya ini kalau misalnya kita lihat tergantung dari jumlah sampah yang masuk. Tidak hanya dari Muara Kali Adem, tetapi dari sungai-sungai lain yang ada di sekitar. Termasuk bahkan yang dari Bekasi sama di Tangerang. Kenapa? Karena pola arusnya itu akan ke arah sana. Dia bolak-balik tergantung musim. Nah, jumlah sampahnya berapa banyak? Kalau yang lihat ada di sini, ini kalau secara kasar ya, akan lebih dari 100 ton. 100 ton? Itu baru yang ada di permukaan, belum lagi yang ada di dasar.
Artinya BRIN menemukan bahwa sampah itu juga ada di dasar. Betul. Karena narasi yang kemudian saya temukan di sini adalah bahwa yang bagian dasar itu adalah sedimentasi, sementara sampah hanya berada di atas. Baik, sebenarnya persoalan sampah yang ada di sini, termasuk yang ada pulau sampah di wilayah lain, itu tidak hanya masalah 1 tahun atau 2 tahun, tetapi ini udah belasan tahun yang terjadi. Memang sedimen ada, dia normal akan sangat banyak. Kenapa? Karena muaranya dari sini itu kan adalah gunung-gunung kan, yang ada di Bogor salah satunya. Kemudian dia turun bersamaan dengan sampah-sampah yang ada. Makanya ini harus dihilangkan secara cepat. Apalagi dampaknya yang ada di belakang. Ini kan wilayah hutan lindung. Betul. Begitu banyak sampah yang kemudian ada di sini bersebelahan atau berdampingan secara langsung dengan hutan lindung. Ada mungkin temuan khusus dari BRIN terkait hal ini? Baik, yang pertama, binatang-binatang yang hidup di wilayah hutan lindung yang seharusnya terlindungi nih, dia akan tidak sengaja makan sampah. Karena mereka itu tidak bisa membedakan mana plastik dengan mana makanannya. Semakin kecil ukuran si sampah plastik tersebut, semakin mudah masuk ke dalam tubuh. Tidak hanya di biota, tapi masuk ke manusia. Melalui Makanan, salah makan, kemudian terhirup di udara. Bahkan kami menemukan nih di wilayah Moerangke, kami melakukan penelitian itu 2015 dan kemudian terakhir 2023, dalam jangka waktu 8 tahun, mikroplastik meningkat 5 kali lipat. 5 kali lipat? Oke. Dan bisa kita bayangkan kalau 5 kali lipat, artinya biota-biota yang ada di sana akan bisa makan tidak sengaja atau masuk ke dalam tubuh mikroplastik itu bisa 50 kali lipat lebih tinggi, termasuk manusia. Kenapa? Karena di Moerangke kan mangrove, terumbu karang, lamun, dia menjadi tempat untuk tempat hidupnya ikan. Dan kita makan ikan dari wilayah sana yang asalnya. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, proporsinya semakin lama semakin meningkat. Biota yang mengandung mikroplastik. Salah satunya yang paling tinggi, yang dekat dari Moerangke, itu kerang hijau. Bahwa BRIN juga sebelumnya sudah menghitung potensi kerugian negara akibat kebocoran sampah ini. Bisa dijelaskan mungkin temuannya seperti apa? Baik, sebenarnya kami menghitung berdasarkan berbagai macam variabel ya. Variabel kesehatan laut, kemudian biodiversitas, dan sejenisnya, termasuk sebenarnya kesehatan manusia. Kerugiannya itu kalau berdasarkan hasil perhitungan antara $3.300 sampai hampir $40.000 per ton sampah plastik. Per ton sampah plastik. Betul. Dan Indonesia kalau berdasarkan data terakhir tahun 2023 itu sekitar 300.000 ton sampah plastik yang masuk ke lautan Indonesia. Artinya kalau dirupiahkan? Hampir 2.000 triliun.